Tidak ada yang lebih sepi dari jalan kecil menuju pemakaman di lereng Gunung Berbabu saat malam mulai turun. Angin dingin menggesek kepohonan bambu, mengirimkan suara seperti bisikan samar ke telinga siapapun yang melintas. Di Desa Pagarsari, Kabupaten Magelang, ada satu nama yang selalu disebut ketika jenazah harus diantar. Pak Warto. Sejak muda, Pak Warto sudah mengabdikan hidupnya sebagai pengantar jenazah. Tubuhnya kecil, punggung sedikit membungkuk, dan suaranya serak oleh waktu. Namun semua orang percaya, ia tak pernah sekalipun menolak panggilan, bahkan saat hujan badai atau tengah malam sekalipun. Malam itu, Pak Warto sedang duduk di gardu ronda, menyesap kopi pahitnya yang sudah hampir dingin ketika kabar duka datang dari rumah Mbok Surti. Anak lelaki satu-satunya, Ragil, meninggal mendadak karena serangan jantung. Waktu menunjukkan pukul 22.17 dini hari. Belum pernah sebelumnya ada pengantaran jenazah tengah malam di desa itu. Tanpa banyak bicara, Pak Warto berdiri, meraih senter dan sarung, lalu berjalan perlahan menuju rumah duka. Tapi ia tak tahu, perjalanan malam itu bukan perjalanan biasa. Sebab Ragil, jenazah yang ia antar, akan mengantarnya kembali. Selamat datang di ruang sunyi. Langkah kaki Pak Warto menyusuri jalan tanah yang memisahkan sawah dan pekarangan warga menyatu dengan suara jangkrik dan desir dedaunan bambu yang saling bergesekan. Desa Pagarsari sudah lama terlelap, hanya suara alam yang menemani. Tapi malam itu terasa berbeda. Bukan sekedar sepi, tapi kosong, seperti sesuatu yang hilang dari udara. Lampu minyak di depan rumah Mbok Surti masih menyala, meski remangnya nyaris tak menembus kabut tipis yang menggantung di halaman. Aroma bunga Kamboja bercampur dupa samar tercium dari dalam rumah. Pak Warto mengetuk pintu pelan dan Mbok Surti membukanya dengan wajah sembab. Tak ada orang lain, tak ada kerabat, tetangga, atau kerumunan yang biasa hadir saat kematian tiba. Hanya saya, Pak, gumam Mbok Surti lirih. Tolong antar Ragil malam ini juga. Saya takut kalau menunggu pagi. Pak Warto mengangguk pelan. Ia tahu, dalam beberapa kepercayaan desa, tubuh orang yang meninggal mendadak tidak boleh dibiarkan terlalu lama di rumah. Ia masuk dan melihat tubuh Ragil terbujur di atas tikar pandan, dibalut kain kafan bersih. Hanya ada satu pelita menyala di sisi kepala jenazah. "Gak ada yang bantuin, Mbok?" tanya Pak Warto. Mbok Surti menggeleng pelan. "Tetangga takut keluar. Katanya tadi malam Ragil sempat berjalan sendiri ke jalan depan rumah. Padahal sudah kaku." Pak Warto menoleh cepat. Matanya menyipit. "Maksudnya?" Mbok Surti menarik napas, seperti menahan tangis dan ketakutan bersamaan. "Gak tahu. Katanya waktu jenazah saya tinggal sebentar buat ambil air, beberapa orang lihat bayangan dia berdiri di depan pagar. Tapi pas saya keluar, dia masih terbaring di sini." Pak Warto diam. Matanya menatap wajah Ragil yang pucat dan tenang. Tidak ada yang aneh, setidaknya secara kasat mata. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mulai menyiapkan tandu sederhana dari bambu dan kain selimut tua. Ia mengangkat tubuh Ragil dengan hati-hati. Ringan, bahkan terlalu ringan. Mbok Surti mengikuti di belakang, memegangi dupa dan lampu minyak. Mereka berjalan melewati jalan kecil yang memisahkan pemukiman dan kebun kopi. Kabut makin tebal. Cahaya dari senter Pak Warto terasa seperti tak menembus kegelapan sepenuhnya, seolah malam menelan semua cahaya. Pak Warto merasa dadanya mulai berat, bukan karena lelah, tapi seperti ada sesuatu yang mengikuti langkah mereka. Sesekali terdengar langkah lain di belakang, tapi saat ia menoleh, hanya Mbok Surti dan kerlip dupa yang terlihat. Tapi firasatnya tak enak. "Mbok, sampean yakin gak ada orang lain tadi di rumah?" tanya Pak Warto sambil terus berjalan. Mbok Surti menjawab dengan suara gemetar. "Sumpah, cuma kita bertiga." Maksud saya
Sampean dan Ragil. Pak Warto menoleh cepat, tapi Mbok Surti langsung menunduk, sadar akan ucapannya sendiri. Angin malam mendadak berhenti. Tidak ada lagi suara jangkrik. Langkah mereka makin berat. Udara makin dingin seperti disedot dari paru-paru. Lalu terdengar suara. Nafas. Tapi bukan dari Mbok Surti. Bukan dari Pak Warto. Pak Warto berhenti. Ia menatap jenazah Ragil yang masih terbaring di tandu. Tapi kemudian ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Kain kafan di bagian dada jenazah naik turun. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang masih bernafas. "Mbok," suara Pak Warto lirih. Mbok Surti menatap, matanya langsung membelalak. "Gusti Allah, Ragil!" bisiknya. Tapi sebelum keduanya bisa bergerak, suara berat bergema dari tengah kegelapan. "Jangan antar saya ke sana." Suara itu lirih tapi jelas, seperti berasal dari dalam tubuh Ragil. Sontak, Mbok Surti menjatuhkan lampu minyak dan dupa. Api kecil menyambar rumput kering, membuat kobaran kecil di sisi jalan. Pak Warto refleks menurunkan tandu, tapi tubuh Ragil tidak bergerak lagi. Api padam dengan cepat, seperti dipadamkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Jalan kembali gelap. Pak Warto berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya halusinasi, batinnya, tapi kakinya gemetar. Ia menoleh ke belakang dan melihat jejak kaki lain di tanah basah. Bukan miliknya, bukan milik Mbok Surti, tapi jejak kaki telanjang mengarah ke mereka. Mbok Surti sudah terduduk di tanah, menangis terseduh-seduh. "Pak, saya takut Ragil bukan Ragil lagi." Pak Warto menggenggam senter dengan erat. Tangannya dingin, matanya menatap jenazah Ragil yang sekarang diam seperti semula, tapi kain kafannya mulai basah oleh sesuatu yang menetes dari dalam. Bau anyir darah tercium samar, dan dalam diam yang pekat itu, jenazah Ragil tersenyum. Pak Warto berdiri mematung. Tubuhnya kaku. Matanya menatap lekat wajah Ragil yang terbungkus kafan, namun dengan jelas memperlihatkan lengkungan senyum samar di bawah kain tipis itu. Ia berkedip beberapa kali, berharap itu hanya ilusi dari cahaya senter yang goyah. Tapi ketika ia menunduk, senyum itu masih di sana. "Mbok, jangan lihat," ucapnya lirih tanpa menoleh. Tapi Mbok Surti sudah terlanjur melihat. Jeritnya melengking lirih sebelum berubah jadi isakan tertahan. Saya udah bilang, Pak. Sejak sore dia aneh. Badannya dingin, tapi kulitnya kayak belum mati." Pak Warto mengangkat kepalanya ke langit yang kelam. Tidak ada bintang. Angin pun seperti takut lewat malam itu. Ia tahu, perjalanan harus dilanjutkan. Tapi sesuatu dalam dirinya yang selama puluhan tahun terbiasa membawa jenazah tanpa takut malam itu berkata, "Jangan." Namun, kaki tetap melangkah. Tandu kembali diangkat. Jenazah Ragil kini terasa lebih berat, seperti tubuhnya mengisap kekuatan dari udara di sekitar. Mereka menyusuri jalan setapak melewati kebun kopi, mendekati tikungan yang menuju pemakaman tua di bawah lereng. Tapi saat hendak berbelok, Pak Warto berhenti mendadak. Jejak kaki yang tadi ada di belakang mereka, kini berada di depan. "Bu, kita lewat sini nggak tadi?" bisiknya. Mbok Surti menyeka air mata. "Iya, Pak, tapi itu bukan jejak kita." Jejak telanjang itu tidak beraturan. Kadang panjang, kadang pendek, seperti seseorang yang terseret sambil berjalan. Lebih buruk lagi, jejak itu masih basah, seperti baru saja dibuat. Pak Warto menghela napas berat. Ia menunduk, menatap jenazah Ragil, lalu kembali melanjutkan langkah. Tapi baru beberapa meter berjalan, sesuatu terdengar dari belakang. "Pak, jangan di sana.
Suara berat itu terdengar lagi, seperti datang dari arah tandu. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan lebih dingin. Senter di tangan Pak Warto tiba-tiba mati. Gelap menyelimuti mereka sepenuhnya. "Mbok, lampu minyaknya!" seru Pak Warto. Mbok Surti tergesa menyalakan kembali pelitanya, tapi tangannya gemetar membuat api tak kunjung menyala. Dalam gelap itu, suara langkah mendekat dari segala arah. Tap, tap, tap. Bukan hanya dari depan, tapi dari kiri, kanan, dan belakang. Seperti ada puluhan atau ratusan kaki berjalan perlahan menuju mereka. Ketika akhirnya api menyala, cahaya kecil itu menyingkap sesuatu yang membuat dada Pak Warto hampir copot. Di balik semak-semak, puluhan wajah pucat mengintip di antara dedaunan. Diam, tak berkedip. Pak Warto mundur setengah langkah, menahan teriakan yang ingin pecah dari tenggorokannya. Tapi tiba-tiba Ragil bergerak. Tubuhnya terangkat sedikit dari tandu, meskipun masih terbungkus kafan. Namun perlahan, tangan yang terikat itu menyembul dari sela-sela kain dan menunjuk kembali ke arah desa. "Bukan ke sana, saya harus pulang." Pak Warto menoleh kepada Mbok Surti yang kini pucat pasi. "Maksudnya, dia mau balik ke rumah?" Mbok Surti tak menjawab, tapi tubuhnya mulai menjauh, berjalan mundur seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Warto panik memegang erat tandu, tapi tubuh Ragil menggeliat seperti ingin lepas dari ikatan. Lalu, tandu itu bergerak sendiri. Pak Warto hampir kehilangan pegangan ketika tandu itu meluncur pelan ke arah yang berlawanan dari jalan pemakaman menuju desa, seperti didorong oleh tangan-tangan tak terlihat. "Pak, kita harus biarin dia balik," Mbok Surti berseru. Suaranya nyaris tak terdengar oleh gemuruh napas Pak Warto. Tapi bagaimana mungkin? Dalam dunia yang selama ini ia kenal, jenazah hanya bisa dibawa, bukan membawa diri. Namun kenyataan malam itu menamparnya dengan keras. Ragil atau apapun yang ada dalam tubuh itu tidak ingin dimakamkan. Pak Warto akhirnya melepaskan genggamannya. Ia hanya bisa mengikuti tandu itu yang terus meluncur pelan kembali ke arah rumah duka. Sesampainya di halaman rumah Mbok Surti, semua kembali senyap. Api dupa di serambi sudah padam. Lampu minyak menyisakan asap. Tandu berhenti tepat di ambang pintu. Tanpa aba-aba, tali kafan di tubuh Ragil mulai mengendor dengan sendirinya. Kain pembungkusnya jatuh perlahan, dan sesosok tubuh duduk tegak membelakangi mereka. Tidak bergerak, tidak menoleh. Pak Warto memejamkan mata. Tapi ketika ia membukanya, sosok itu tetap di sana, membisu, dengan punggung menunduk dan kepala sedikit miring. "Ragil," gumam Mbok Surti, maju satu langkah. Namun, tubuh itu akhirnya bersuara. "Aku belum sempat pamit." Suara itu bukan suara Ragil, bukan suara manusia. Kemudian, tubuh itu perlahan rebah sendiri ke lantai rumah. Kali ini benar-benar diam. Napasnya hilang, senyum di wajahnya memudar. Pak Warto mendekat, memeriksa denyut nadi. Tak ada. Tubuh kembali dingin dan kaku seperti seharusnya. Mbok Surti bersimpuh di lantai. "Dia hanya mau pamit, Pak." Pak Warto menunduk, tangannya gemetar. Baru kali ini, setelah puluhan tahun mengantar jenazah, ia sadar kadang yang mati pun masih punya urusan. Dan malam itu, ia tak lagi sekadar pengantar jenazah. Ia telah diantar kembali oleh jenazahnya sendiri. Hari sudah menjelang pagi ketika Pak Warto meninggalkan rumah Mbok Surti. Tubuhnya lelah, matanya berat, dan pikirannya kacau. Ia merasa beban malam itu tak hanya soal jasad Ragil,
tapi sesuatu yang jauh lebih berat. Sebuah misteri yang menekan jiwanya. Sepanjang jalan pulang, ia terus teringat senyum aneh jenazah yang bergerak, suara yang memohon untuk pamit, dan jejak-jejak kaki yang tak kasat mata. Tapi saat ia tiba di rumah kecilnya di ujung desa, tak ada yang menyambut. Hanya sunyi, pekat seperti malam kemarin. Pak Warto meletakkan sarung dan kopinya di meja, tapi tangannya gemetar. Ia duduk, memandangi cahaya remang lampu petromak yang sudah redup, namun rasa anas semakin kuat di dadanya. Seperti ada yang mengawasi dari balik jendela. Malamnya, mimpi buruk mulai datang. Ia bermimpi kembali ke perjalanan membawa jenazah Ragil. Tapi kali ini, tubuh itu mengangkat kepalanya, menatapnya dengan mata yang penuh amarah dan kesedihan. Dalam mimpi itu, suara berat terdengar lagi. "Pak Warto, jangan lupakan aku." Bangun dengan keringat dingin, Pak Warto mencoba mengusir rasa takut. Tapi hari-hari berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Pagi hari saat ia membuka pintu rumah, jejak kaki kecil basah terlihat di teras, padahal ia tinggal sendirian. Bahkan anjing peliharaannya si Cempluk menyalak ketakutan ke arah sudut gelap rumah. Pak Warto bercerita pada Mbok Surti saat mereka bertemu di pasar desa. Mbok Surti tampak khawatir. "Pak, mungkin Ragil belum benar-benar pergi. Ada yang belum selesai." Pak Warto mengangguk. "Aku merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi aku tak tahu apa." Beberapa hari kemudian, Pak Warto kembali diminta mengantar jenazah, tapi kali ini perasaannya berubah. Ia merasa setiap jenazah yang diantarnya mengandung cerita yang tak selesai, ada jiwa yang masih melekat. Suatu malam, saat mengistirahatkan diri di warung kopi desa, Pak Warto bertemu dengan Pak Slamet, sesama pengantar jenazah dari desa sebelah. Pak Slamet bercerita bahwa beberapa bulan terakhir, ia juga mengalami kejadian aneh. "Kadang aku merasa mayat yang kubawa ikut bercakap-cakap, bukan suara, tapi getaran aneh di tubuh," kata Pak Slamet sambil mengaduk kopinya. Pak Warto terdiam. Ia merasa dirinya tidak sendiri, dan bukan hanya Ragil yang menyimpan cerita misteri. Namun, gangguan itu semakin intens. Di malam hari, saat ia sendirian di rumah, suara langkah berat terdengar di halaman. Sesuatu menggerakkan daun dan ranting, lalu suara bisikan samar. Suatu kali, ketika ia menyalakan lampu petromak, bayangan besar melintas di balik jendela. Ketika ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Puncaknya terjadi ketika ia melihat sendiri bayangan jenazah Ragil berdiri di ujung jalan menuju rumahnya, memandangnya dengan mata yang kini penuh kepedihan dan harap. Pak Warto merasakan beban yang amat berat, seperti ada tanggung jawab yang harus ia selesaikan untuk membebaskan jiwa Ragil. Di tengah ketegangan itu, Pak Warto bertemu Mbok Surti lagi dan mereka mulai berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan. "Pak, mungkin kita harus mencari tahu kenapa Ragil belum tenang. Kalau memang dia sudah hidup kembali, itu pasti ada urusan yang belum selesai." Pak Warto menatap jauh ke depan. Ia sadar malam-malam gelap bukan hanya menuntut jasad untuk diantar, tapi juga jiwa untuk diantar pulang. Malam itu, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari pekarangan rumah Mbok Surti. Pak Warto duduk termenung di serambi rumahnya setelah pertemuan singkat dengan Mbok Surti di pasar. Mereka sepakat untuk mencari tahu lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi dengan Ragil. Meski itu berarti menggali masa lalu yang mungkin sebaiknya dilupakan. Mbok Surti mulai bercerita. Suaranya lirih namun penuh beban.
Ragil itu anak tunggal, Pak. Sudah lama saya lihat ada sesuatu yang ganjil, tapi saya takut bicara. Waktu kecil dia sering bermimpi buruk, kadang ngomong sendiri tentang jalan pulang yang tak pernah ditemukannya. Tapi saya kira itu cuma mimpi biasa. Pak Warto mengangguk pelan. Kalau begitu, mungkin ini bukan kematian biasa. Mbok Surti melanjutkan. Beberapa hari sebelum meninggal, Ragil pernah bilang ingin pulang ke rumah neneknya di kaki Gunung Merbabu. Tapi neneknya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Dia juga sering pergi ke hutan sendiri, seolah mencari sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Mendengar itu, Pak Warto teringat kembali perasaan aneh saat perjalanan malam pengantaran jenazah. Seolah-olah Ragil tidak ingin pergi ke pemakaman, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah ikatan yang kuat dengan masa lalu. Hari-hari berikutnya, Pak Warto dan Mbok Surti semakin sering bertukar cerita dan saling menguatkan. Pak Warto mulai merasakan perubahan aneh dalam dirinya. Tidur menjadi sulit, bayangan Ragil sering muncul dalam pikirannya, bahkan saat siang hari. Kadang ia merasakan kehadiran yang hangat sekaligus menakutkan di sampingnya, seperti didampingi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Salah satu malam, ketika ia sedang menyiapkan perlengkapan untuk pengantaran jenazah berikutnya, ia merasakan sesuatu yang sangat nyata. Tangan dingin menyentuh bahunya dari belakang. Ia menoleh dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdebar kencang. Ia berbisik dalam hati, "Ragil, apakah kamu yang di sana?" Suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar suara angin yang membawa daun-daun jatuh bergesekan di lantai rumah. Pak Warto menutup pintu dan mengunci rapat. Tapi rasa takut itu tetap membekas, seolah ada janji yang harus ditepati. Sementara itu, Mbok Surti mulai menggali kenangan lama tentang keluarga Ragil. Ia menemukan beberapa benda yang dulu milik nenek Ragil, termasuk sebuah kalung kecil berukir kayu dengan simbol yang tak dikenalnya. "Pak Warto, mungkin ini kunci untuk membuka misteri Ragil," kata Mbok Surti sambil menyerahkan kalung itu. Kalung ini selalu dipakai neneknya. Katanya kalung itu bisa menghubungkan dunia yang hidup dan yang mati. Pak Warto mengamati kalung itu, merasakan aura aneh yang terpancar. Ia menyadari bahwa kematian Ragil bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang yang belum selesai. Di malam berikutnya, mereka berdua memutuskan untuk mengunjungi makam nenek Ragil di bawah kaki Gunung Merbabu. Jalan menuju makam itu berkelok-kelok, diterangi cahaya bulan yang remang-remang. Kabut masih menyelimuti pepohonan dan semak belukar. Sesampainya di makam, Pak Warto meletakkan kalung itu di atas nisan kayu yang sudah lapuk. Angin dingin berhembus, membawa bisikan yang sulit dimengerti. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara langkah ringan mendekat. Mereka menoleh, tapi hanya melihat bayangan samar yang segera menghilang dalam kabut.
kita tidak sendiri," kata Pak Warto dengan suara bergetar. Mbok Surti menggenggam tangannya erat-erat. "Mungkin Ragil sedang menunggu kita di sana." Mereka berdua tahu bahwa malam itu adalah titik awal dari pengungkapan yang lebih besar, sebuah rahasia yang akan mengubah pandangan mereka tentang kehidupan dan kematian. Setelah malam di makam Nenek Ragil, suasana di desa Pagersari menjadi semakin tegang. Pak Warto merasa ada beban berat yang semakin menekan dadanya, seperti ada yang mengintai setiap langkahnya. Bahkan di siang hari, bayang-bayang kelam itu sulit dihindari. Mbok Surti yang kini semakin dekat dengan Pak Warto mulai membagikan kenangan lain tentang keluarga Ragil. Ia menemukan bahwa Nenek Ragil bukan hanya dikenal sebagai sosok yang bijaksana, tapi juga sebagai perempuan yang sering berkomunikasi dengan dunia lain, menjaga batas antara yang hidup dan yang mati. "Pak Warto," kata Mbok Surti pada suatu sore, "Nenek Ragil itu dulu sering membantu warga yang terganggu roh gentayangan. Dia tahu banyak tentang alam lain." Pak Warto mengangguk, teringat akan kalung kayu yang dulu diberikan Mbok Surti. Jadi, mungkin kalung itu bukan sekadar benda biasa. Sore itu, mereka duduk bersama di depan rumah Mbok Surti, membahas apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Tapi ketenangan mereka terusik oleh suara ketukan pintu yang pelan. Pak Warto berdiri dan membuka pintu dengan hati-hati. Di ambang pintu, ia menemukan sebuah amplop tua tanpa nama pengirim. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu dan menemukan sebuah surat yang tulisannya hampir pudar. Surat itu berisi pengakuan dari Ragil sendiri. Surat itu berbunyi, "Pak Warto, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tiada. Tapi jiwaku belum tenang karena sesuatu yang terpendam sejak lama. Aku pernah berbuat kesalahan besar yang membuatku terikat di dunia ini. Maafkan aku karena membuatmu takut. Aku hanya ingin pergi dengan damai dan berterima kasih atas pengantaranmu selama ini." Mata Pak Warto berkaca-kaca. Ia tak tahu apakah surat itu benar-benar dari Ragil atau sekadar tipuan yang dibuat oleh orang lain. Namun perasaan dalam hatinya berkata bahwa ini adalah kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Malam itu, Pak Warto memutuskan untuk kembali ke rumah Mbok Surti dan membacakan surat itu. Saat kata-kata dari surat itu mengalir, udara di sekitar mereka berubah dingin, seolah diselimuti kehadiran yang tak terlihat. Tiba-tiba, suara berat itu kembali terdengar, lebih jelas dan penuh penyesalan. "Pak Warto, aku tak ingin mengganggu. Aku ingin pulang." Pak Warto dan Mbok Surti saling berpandangan, mengetahui bahwa mereka harus membantu Ragil menyelesaikan urusannya agar jiwa itu bisa tenang. Keesokan harinya, mereka mencari tahu lebih dalam mengenai masa lalu Ragil dan neneknya. Mereka mendengar kabar dari tetangga tua bahwa Nenek Ragil pernah mengasingkan sekeluarga yang menjadi musuh keluarga mereka. Mungkin itu yang menjadi penyebab jiwa Ragil terikat. Pak Warto mulai merasakan kehadiran sesuatu yang semakin kuat. Sesekali, saat ia melewati tempat-tempat tertentu di desa, ia merasa seperti disaksikan oleh mata yang tak terlihat. Suatu malam, saat Pak Warto sedang duduk sendiri di depan rumah, ia merasakan sentuhan lembut di pundaknya. Ia menoleh, tapi yang ia lihat hanyalah kabut dan cahaya rembulan. Namun kali ini, suara Ragil terdengar lebih lembut dan tenang.
Terima kasih Pak Warto, aku akan segera pergi. Pak Warto menghela nafas panjang. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tapi setidaknya ada harapan. Malam itu, dengan bantuan Mbok Surti, Pak Warto menyiapkan ritual sederhana dengan menggunakan kalung kayu dan dupa, berharap bisa membantu jiwa ragil kembali ke tempat asalnya. Pagi yang kelabu menyelimuti desa Pagersari. Pak Warto duduk termenung di teras rumahnya. Kopi panas sudah tak tersentuh. Beberapa hari terakhir, beban di dadanya mulai terasa ringan. Seperti beban yang selama ini membayangi mulai menghilang. Malam ritual dengan kalung kayu dan dupa itu membawa perubahan. Suara berat ragil yang dulu mengusik kini mulai mereda. Ada kedamaian yang tumbuh, meski bayang-bayang malam masih sesekali menyapa dalam pikirannya. Kadang, Pak Warto merenung. Kematian bukan sekadar akhir. Kadang, ia adalah permulaan sebuah cerita yang belum selesai. Dan kadang, kita yang hidup harus membantu jiwa-jiwa itu menemukan jalan pulangnya. Ia menghela napas panjang, mengingat perjalanan panjangnya mengantar jenazah ragil, yang bukan sekadar tubuh tanpa nyawa, tapi sosok yang punya kisah dan dendam tersisa. Mbok Surti datang menghampiri, menatap lembut. "Pak, cerita ini bukan hanya tentang kematian. Ini tentang bagaimana kita menghadapi yang tak kasat mata dan mempercayai yang tak terlihat." Pak Warto menatap kamera seakan menembus layar. Kalau kalian pernah merasakan hal aneh seperti ini, tulis cerita kalian di kolom komentar. Kita semua butuh saling berbagi dan waspada. Karena kadang yang kita anggap sudah pergi, sebenarnya masih di sini. Dia tersenyum tipis, penuh misteri. Kalau kamu pernah mengalami atau tahu cerita mistis serupa, tulis di kolom komentar dan jangan lupa share, supaya lebih banyak yang tahu. Nantikan kisah mencekam berikutnya, hanya di Ruang Sunyi.